properti dengan infrastruktur, terutama yang kita sebut sebagai property related infrastructure seperti jalan tol dan air. Airnya juga air terpadu, bersih dan kotor. Ini yang juga mungkin masih ada relevansinya dengan bidang infrastruktur. Karena mata kuliah ini bagian dari studi manajemen infrastruktur ya. Iya. Pak, selain Pak Musanto ya. Betul. Harusnya biasanya berapa total jumlah mahasiswa? 27 Pak. 27 ya. Oke Pak, jadi itu hari ini saya ingin berbagi atau kita sharing, mungkin bisa diskusi mengenai temanya yaitu infrastruktur dan kontribusinya terhadap kota. Karena Bapilan kita mengembangkan satu proyek besar, memang tidak hanya di kota, juga ada di suburban, tapi yang juga nanti ini banyak didiskusikan, sharing adalah mengenai pengembangan kota. Oke, ini adalah agenda hari ini, di mana pertama kali saya ingin mulai dari masalah problem sosial yang ada sekarang. Kenapa problem sosial? Karena kalau kita bicara infrastruktur, sebenarnya ujungnya kan infrastruktur ini adalah untuk memberikan manfaat kepada kita sebagai manusia. Dan biasanya manfaatnya itu yang sering dilihat adalah manfaat ekonomi, tapi yang paling sering dilupakan adalah manfaat sosial. Padahal manusia, kita sama-sama tahu bahwa selain kita sebagai makhluk ekonomi, kita juga sebagai makhluk sosial. Dan biasanya makin kesini masalah-masalah sosial ini semakin dilupakan. Padahal masalah-masalah sosial ini jika dilupakan akan membuat satu problem yang jauh lebih besar yang ujung-ujungnya menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kemudian saya juga akan singgung sedikit mengenai tata ruang menurut tahun 2007. Kenapa nanti? Karena kalau kita bicara infrastruktur, sebenarnya idealnya atau harapannya adalah kita juga bicara tata ruang. Artinya bagaimana kita membangun satu infrastruktur yang terpadu dalam konteks tata ruang. Karena yang sering terjadi, terutama di negara berkembang dan juga di Indonesia, biasanya namanya infrastruktur ini sering jalan sendiri. Problem terbesar itu adalah masalah koordinasi dan komunikasi lintas sektoral, pusat daerah, kemudian antar instansi serta pemerintah dengan private sector. Itu yang sering terjadi. Hari ini digali buat air bersih, baru tutup, nanti bulan depan digali lagi buat kabel telepon, tutup, nanti 3 bulan lagi digali gitu. Tidak ada suatu koordinasi yang terpadu mengenai masalah penanganan infrastruktur dari sejak awal sampai dengan setelah dia beroperasi. Saya juga akan singgung sedikit mengenai masalah EP3I. Kira-kira 1,5 bulan lalu kita sudah jadi pembicara bersama dengan Pak mengenai masalah EP3I, terutama dari sisi kami sebagai para praktisi atau pelaku pasar. Kemudian yang terakhir sedikit sharing mengenai apa yang dilakukan Pak William. Kalau kita bicara social problem di Jakarta, mungkin sebagai salah satu contoh yang paling kompleks, ya, karena semua problem di Jakarta, size-nya juga begitu kompleks. Jakarta hari ini bisa dibilang 12 juta penduduk, tapi kalau kita bicara Jabodetabek, kita bicara 29 juta penduduk. Luasnya 63.000 hektar, itu hampir sama dengan Singapura. Singapura sendiri dengan luas yang hampir sama, penduduknya kurang lebih sekitar 5 juta. Singapura dengan jumlah penduduknya 5 juta dan luasan yang sama, otomatis masalah kepadatannya juga jauh lebih baik. Belum lagi kalau kita bicara kualitas infrastruktur yang ada di sana, serta bagaimana mereka mampu melakukan suatu koordinasi yang baik untuk membangun dan mengoperasikan semua infrastruktur yang ada, dari sejak planning sampai dengan pelaksanaan maupun operation. Nah, kalau kita bicara Jakarta, sebenarnya orang sering bilang kalau Jakarta sebenarnya gampang dari 3, walaupun solusinya sulit. Yang pertama adalah macet, nah nanti kita juga bicara. Yang kedua adalah masalah banjir, yang ketiga adalah masalah sampah. 3 hal inilah sebenarnya yang menjadi problem utama Jakarta, yang kalau ini diselesaikan sebenarnya gubernurnya pasti akan mendapatkan tanda jasa. Kalau kita bicara traffic jam, saya nggak tahu sepakat atau enggak kalau dalam sesi lalu ngobrol dengan beberapa teman, rata-rata sepakat bahwa dalam 1 tahun terakhir aja rata-rata waktu tempuh kita itu mungkin hampir 2 kali. Banyak yang bilang sama saya sih sepakat gitu dalam 1 tahun terakhir. Kalau dulu kita butuh waktu setengah jam, sekarang 1 jam. Kalau dulu kita butuh 1 jam, sekarang kita 2 jam. Nah, kalau kita waktu 15 menit, sekarang kita 30 menit.
nggak bisa dihindari karena di 2010 Jakarta dan juga Indonesia, kalau kita bicara fakta yang ada, tingkat pertumbuhan penjualan mobil baru di Jakarta dan juga di Indonesia di tahun 2010 itu 60%. Sementara jalan yang terbangun kurang dari jalan baru yang terbangun kurang dari 1%. Jadi rasanya masuk di akal bahwa dalam 1 tahun terakhir traveling time kita di Jakarta itu naik 2 kali karena memang kenyataannya jumlah mobil baru yang ada itu naik 60%, sementara jalan baru yang terbangun itu kurang 1%. Ya, konsekuensinya memang karena infrastruktur transportasi, terutama transportasi publik yang jauh dari memadai, sehingga nggak bisa dihindari orang lari hanya 2, kendaraan pribadi mobil atau motor. Di Jakarta 1 hari itu 3 orang meninggal kecelakaan motor. Kita juga bicara mengenai air dan water pollution, ya polusi udara dan air. Kemudian tadi disinggung masalah sampah, kepadatan, yang ini juga kemudian bicara banjir, dan terakhir adalah masalah lapangan pekerjaan. Tapi semua ini sebenarnya bisa terangkum adalah karena masalah tata ruang. Kita bicara infrastruktur setuju, tapi infrastruktur akan menjadi jauh lebih efisien dan mudah kalau pendekatannya ada tata ruang. Ini yang sebenarnya saya juga mulai sering sharing dengan beberapa teman. Kalau kita bicara pembangunan infrastruktur, termasuk kita bicara EB3I-nya, pendekatannya nggak bisa hanya dari sisi masalah infrastruktur. Kita juga bicara pendekatan sosiologi, tapi yang paling penting justru harus pendekatan dari sisi pendekatan tata ruang. Karena yang sering terjadi adalah misalnya, ya maaf, kerjanya di Kuningan, tinggalnya di Cibubur. Problem pasti. Yang sering terjadi kemudian harus membuat satu infrastruktur untuk mengakomodasi pertumbuhan penduduk yang semakin besar tinggal di Cibubur dan setiap pagi berangkat ke Kuningan atau Sudirman CBD, setiap sore balik. Rasanya kalau belajar dari negara manapun tidak akan mungkin ada satu pemerintahan pun yang mampu mengejar untuk membangun infrastrukturnya sampai dia itu cukup. Yang justru harus dilakukan adalah mendekatkan antara tempat tinggal dengan tempat kerja. Jadi jangan lagi orang tinggal di Cibubur kemudian kerja di Jakarta, setengah mati membangun infrastrukturnya, apakah itu transportasi atau itu sebagainya. Yang harus ada tidak didekatkan. Nah inilah nanti yang ingin saya sharing adalah bagaimana kontribusi Pak Wilan dari sisi adalah pendekatan yang berbeda, itu pendekatan tata ruang yang di sisi lain juga bisa mengurangi ketergantungan atau kebutuhan akan infrastruktur yang begitu luar biasa. Ini kita ada lihat contohnya masalah pembangunan kali, kemudian kepadatan yang begitu luar biasa. Ujung-ujungnya juga kualitas dan lingkungan yang semakin menurun, kesehatan masyarakat juga semakin buruk. Ujung-ujungnya saya juga bilang adalah pemerintah akan semakin setengah mati, karena kalau kesehatan masyarakat semakin buruk, duit yang banyak yang ada itu hanya habis untuk mengobati. Padahal yang harus dilakukan adalah membuat satu lingkungan yang sehat, sehingga duit yang harusnya bisa dikeluarkan untuk membuat masyarakat jadi jauh lebih sehat itu bisa dialihkan ke hal lain. Kita untuk 2011 aja di APBN itu untuk kesehatan itu kurang lebih hampir 2,5, hampir 3%, dan itu sebagian besar untuk mengobati, dan sebagian besar itu adalah penyakit tropis yang intinya adalah penyakit sanitasi, mau taber, mau berdarah, apapun. Nah sebenarnya itu bisa jauh dikurangin kalau lingkungannya jauh lebih sehat. Belum lagi kita bicara subsidi BBM. 2011 subsidi BBM itu 130 triliun, kurang lebih 1% dari BBM kita. Kalau itu bisa dialokasikan ke pembangunan infrastruktur, bisa. Jadi kalau dibilang kita nggak punya duit untuk pembangunan infrastruktur, sebenarnya ada subsidi BBM 130 triliun. Oke, kemudian ada semua sepakat dengan bicara mengenai good infrastructure, tapi infrastruktur yang seperti apa? Inilah yang menjadi tantangan bagaimana kita membangun satu desain master plan infrastruktur, bukan hanya Jakarta, bukan hanya Pulau Jawa, tapi Indonesia. Jadi nanti mungkin peran DB3 ini, bagaimana master plan percepatan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi di Indonesia bisa dibuat. Memang sudah ada B3I, sudah dibuat 6 koridor, sudah dibuat konektivitas di antara 6 koridor.
Tapi tantangannya adalah sekarang bagaimana merealisasikan yang namanya MP3 ini. Karena MP3 ini dibuat itu hanya baru berupa master plan, masih banyak PR yang harus dilakukan sampai dia bisa menjadi satu roadmap yang cukup detail untuk bisa diimplementasikan. Dan yang paling menjadi tantangan adalah kalau MP3 ini kemampuan pemerintah untuk mendanai yang namanya percepatan pembangunan infrastruktur itu hanya 10%. BUMN kurang lebih sekitar 10-15%, termasuk 25%. Sehingga 75%-nya sangat bergantung kepada private sector. Makanya kenapa public private partnership jadi sangat penting. Oke, tadi sudah bicara mengenai ruang, sekarang kita bicara mengenai PDKI. Rekan-rekan semua, semuanya sudah lebih tahu dari saya mengenai PDKI. Tapi kalau saya coba bahas lagi sedikit mengenai masalah PDKI secara general, yang disebut sebagai master plan percepatan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Karena pada intinya adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur apa? Seluruh infrastruktur yang ada. Apakah itu transportasi, apakah itu telekomunikasi, apakah itu energi. Di mana intinya adalah di 2011 sampai dengan 2025 kita akan menjadi negara dengan aktivitas ekonomi terbesar di dunia. Hari ini Indonesia nomor 15 di antara semua negara di dunia. Kita masuk G20, 20 negara dengan pendapatan terbesar dunia. Itu nomor 15 sekarang, salah satu negara Asia Tenggara yang masuk. Kalau semuanya berjalan lancar dengan rata-rata pertumbuhan 6% per tahun, di tahun 2025 Indonesia itu masuk 8 besar atau 10 besar. Kita akan lebih besar ekonominya dari Belanda, kita akan lebih besar mungkin bahkan ekonominya dari Jerman Barat atau Prancis. Nomor 1 masih Amerika, nomor 2 China, nomor 3 sekarang Jepang, nomor 4 Jerman. Kalau di Eropa paling besar Jerman, kedua Prancis. Objektif dari EP3I adalah untuk membuat satu kendaraan untuk bisa mencapai Indonesia yang tidak makmur. Dimana di sini tentunya kita juga semua tahu dalam baca EP3I kuncinya adalah masalah infrastruktur. Bagaimana Indonesia mampu tumbuh 6% setiap tahun, itu adalah kuncinya adalah masalah infrastruktur. Karena hari ini infrastruktur tersedia sangat-sangat minim. Indonesia begitu masih bisa tumbuh 6% per tahun, lebih kepada domestic consumption. Tapi domestic consumption ini akan sangat terbatas. Kalau tidak segera dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur, nanti lama-lama kemampuan pertumbuhan ekonominya akan semakin menurun. Yang terbukti pada waktu zamannya Pak Harto dulu, begitu luar biasa. Tapi pertama karena dia dibuat satu infrastruktur yang baik, yang kedua karena memang secara struktur keuangan hanya bergantung kepada hutang. Dan kemudian begitu dolarnya melejit, semuanya menjadi sangat rentan dan runtuh semuanya. Memulai harus kembali dari nol. Itu yang dilakukan oleh kita. Kenapa sekarang kemudian infrastruktur ini menjadi sangat penting untuk membuat satu struktur pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih stabil dibandingkan dengan apa yang terjadi sebelumnya. Sekarang sudah mulai masuk mengenai Bakriland. Kita Bakriland agak berbeda. Kita bilang bisnis modelnya unik dan karena dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan properti lain, rasanya hanya satu-satunya Bakriland yang bisa memposisikan diri sebagai perusahaan properti terpadu. Kenapa terpadu? Karena kita menggabungkan properti dengan infrastruktur. Mungkin Ciputra enggak, Agung Podomoro enggak. Ini ada yang properti nggak di depannya? Nggak ada. Kalau boleh tahu, Mas Heran Mas? Dengan Andika, Pak. Andika, Yes. Mas Andika Di ONS. di oil and gas. Dan Mas Doni, Mas Doni, Aplikasi pompa. aplikasi pompa. Dan Mbak Ade, Mbak Ade apa? Sultan Engineering. Dan Mas Fauzan, oil and gas. Fauzan, oil and gas. Mas Bona, kontraktor. kontraktornya apa? Sipil. Oh, sipil. Lebih kepada
Jasa konstruksinya lebih pada sipil ya, bukan isi atau dengan Mas siapa? Ardi. Ardi? Saya masih fresh graduate Oke. S1-nya di UPH, kita tahu teknik sipil. bidangnya sipil. Dengan Mas apa? Kayaknya Kim sudah gini. Bisa bikin dengan background-nya. Jadi konsultan supervisi. Perusahaan supervisi untuk Power plan. power plant. Oke, jadi oke, jadi nggak ada yang background properti ya. Kita memang agak unik karena kita tidak hanya bikin properti, tapi kita menggabungkan antara properti dengan properti related infrastruktur, yaitu jalan tol dan air. Air itu air terpadu, yaitu air bersih dan air kotor. Kenapa? Karena sebenarnya kita udah membaca ini 5 tahun yang lalu, bahwa hari ini atau pada waktu itu orang kalau mau beli rumah itu tidak hanya nanya, kalau zaman dulu kan nanya ada fasilitasnya apa aja, ada clubhouse-nya, ada lapangan tenisnya, ada lapangan basketnya, tapi akan ada masanya di mana orang nanya situ macet nggak, gampang nggak situnya. Terus yang kedua udah mulai bicara, ini udah pernah dengar masih di betul, sudah mulai terjadi yang namanya scarcity daripada air bersih, sudah mulai terjadi kelangkaan air bersih. Air bersih sudah menjadi sesuatu yang sangat mahal. Orang mulai nanya kualitas airnya seperti apa, karena kita nggak bisa hidup tanpa air. Sehingga kenapa dari sejak 5 tahun yang lalu Bangkelen mulai masuk ke yang namanya property infrastruktur, di mana kita juga masuk ke jalan tol dan air terpadu. Karena kita tahu, ideal orang kalau beli properti, orang pengen properti yang tempatnya strategis, mudah dicapai, dekat dengan jalan tol, kemudian dari public infrastrukturnya juga public transportation juga bagus, serta ujung-ujungnya masalah air. Air itu kalau air bersih harus memadai. Kalau bicara air kotor, kita bicara masalah environmental friendly atau lingkungan yang disebut sebagai hijau, ramah lingkungan, di mana air yang ada itu di recycle ulang. Inilah yang dilakukan oleh Bangkelen sekarang. Nah ini bisnis model Bangkelen, seperti saya bilang, kita ada properti infrastruktur. Bangkelen kalau dilihat semua proyek-proyeknya rata-rata mega proyek skala besar-besar. Ada yang tahu atau terbalik, ada yang nggak tahu Rasuna Epicentrum? Ada yang nggak tahu? Atau semua nggak tahu? Semua nggak tahu? Yang di Kuningan? Tahu ya, akan MMC. Ada yang tahu Bogor Nirwana? Nggak tahu? Nggak ada juga misalnya? Yang di Jungle? Yang di Jungle, ada yang pernah ke Jungle? Belum. Oh, nggak ada yang tinggal di selatan sana ya. Rata-rata semua proyek-proyek yang dipegang Bangkelen, ada yang pernah dengar Sentra Timur? Belum bang? Nggak ada. Nah, ini daerah pusat semua ya. Jonggol ada yang tinggal? Sentul Nirwana Jonggol pernah dengar? Nah, dia udah pernah dengar ya? Lagi ngerjain di sana. Oh iya, lagi kerjain situ. Yang mana? Sentul Nirwana? Untuk yang lagi bikin itu geologi modul. Oh, dengan PT Sentul Nirwananya? Dengan siapa? Saya cuma bagian yang untuk bikin model. Ya itu salah satu perusahaan Bangkelen di bawah. Nah, di bawah. Jadi kalau kita bicara Bangkelen, rata-rata size proyek itu mega proyek. Rasuna Epicentrum itu sekarang size-nya 53 hektar. Itu CBD terbesar di Jakarta. Sudirman CBD itu cuma 44 hektar. Rasuna Epicentrum itu sudah 53 hektar. Mega Kuningan itu bahkan hanya 35 hektar. Dan kita Rasuna Epicentrum masih berkembang terus karena kita masih bisa membebaskan sampai ke belakang ke arah Sarjo maupun ke arah Pasar Minggu. Kalau kita bicara yang satu project, kalau Sentul Nirwana itu yang Jonggol, tadi Pak Ade bilang itu luasnya 12.500 hektar. 12.500 hektar itu kira-kira seperempat Jakarta. Jakarta itu ada 3.000 hektar, Singapura 7.000 hektar. Kira-kira luasnya seperempat Jakarta. Jadi lebih besar dari Jakarta Pusat, lebih besar dari Jakarta Selatan. Kira-kira itu. Kita punya sentra timur di Pulau Gebang itu luasnya 40 hektar. Kemudian Bogor Nirwana itu lebih dari 1.000 hektar. Lido sekarang juga lebih dari 1.000 hektar. Total pengembangan kita di kawasan selatan Jakarta sampai ke arah Bogor itu sekarang aja kurang lebih sudah 15.000 hektar. Dan akan berpotensi memang untuk dikembangkan terus sampai dengan 20.000 hektar. 20.000 hektar itu kira-kira sepertiga Jakarta. Jadi kalau orang tanya, kalau dikembangkan dengan cara tradisional kira-kira kapan habisnya?
Jakarta aja 63.000 hektar aja udah 400 tahun kan, 500 tahun nggak bisa habis. Jakarta kan 1527 di proklamasi bukan. Jakarta itu kan dianggap sebagai lahirnya tahun 1527. Sekarang udah tahun 2011 saja masih belum habis metalanya. Itu kira-kira size project daripada Bapilent. Sehingga kenapa kita harus mempunyai satu bisnis model atau pendekatan yang jauh berbeda dibandingkan dengan perusahaan properti lain. Sekarang dari sisi total aset, Bapilent merupakan perusahaan properti terbesar di bursa efek Indonesia. Dari sisi land bank, lahan kita yang paling besar. Dari sisi permodalan kita juga yang paling besar. Itu dari segi capital yang dianggap mega project itu di million. Ya, kalau dari Bapilent, dari perspektif Bapilent sendiri, mega project itu dari capital yang paling Sebenarnya luasan proyek, Pak. Oh, luasan. Ya. Kalau Jakarta itu, kalau di sini di Jakarta pasti di atas 10 hektar. Di atas 10 hektar. ya. Tapi kalau di luar Jakarta atau suburban itu di atas 500 hektar. Kayak Bumi Serpong Damai itu 3.500. Ya. Bintaro itu 1.500 hektar. Kita yang di Sentul Nirwana itu 12.500 10 kali Bintaro, nah gampangnya gitu. Kira-kira 4 kalinya BSD. Tahu lah yang kami bilang BSD. Bintaro BSD. Konsekuensinya karena Bapilent memilih untuk berbisnis dengan cara yang berbeda, walaupun sama bisnis properti, kita harus membuat satu bisnis model yang juga berbeda. Ya, bisnis modelnya itu adalah tadi kita buat properti industri infrastruktur. Jadi kita juga membangun jalan tol. Contohnya seperti Lido atau Bogor Nirwana. Ya. Waktu kita beli Lido tahun lalu itu harganya murah sekali. Kenapa? Karena Lido itu macet banget. Dari Jakarta sampai Ciawi 45 km, orang mungkin 1,5 jam lah gitu. Macet-macet, kalau macet mungkin bisa 40 menit. Tapi kalau dari Ciawi sampai Lido cuma 12 kilo, itu harus bisa 2 jam. 12 kilo. Kenapa? Karena nggak ada jalan tol, banyak angkot, dan setiap 5 menit truk kontainernya Aqua lewat untuk ngirim air dari Sukabumi ke Jakarta. Bisa dibayangkan, makanya kalau dari Ciawi sampai Lido 12 km itu kadang-kadang butuh waktu 1-2 jam. Nah, kita tidak hanya membangun Lidonya, tapi kita bangun jalan tol dari Ciawi sampai ke Sukabumi atau Ciawi sampai ke Lido. Itu yang kita lakukan, sehingga pada waktu tanahnya kita beli dengan harga murah, kita bangun jalan tolnya dalam 3 tahun, ya biasanya harga tanahnya akan naik 10 kali lipat. Sini ada yang tinggal di Alam Sutra. Alam Sutra juga kira-kira melakukan apa yang kita lakukan dari 3 tahun lalu. Dia tahu dari usaha kita begini, oh benar juga. Kira-kira 3 tahun lalu mereka buka akses ke jalan tol. Itu mereka buka akses jalan tol, langsung harga tanahnya 24 3 kali. Kalau lihat di koran kira-kira 1-2-3 bulan yang lalu, Lipo Cikarang juga melakukan yang sama. Jadi bisnis model inilah yang kemudian dikopi oleh beberapa perusahaan. Jadi bedanya kalau kita sendiri mau jalan tolnya, kalau mereka hanya membuka akses ke jalan tol. Kita juga melakukan sinergi. Jadi salah satu cara ini juga sebenarnya yang kemudian dikopi oleh MP3I yaitu melakukan yang namanya kemitraan strategis. Kalau di infrastruktur mungkin yang cukup beken orang bicara masalah MP3I dengan yang namanya public private partnership. Itu kan intinya adalah kemitraan strategis. Kita di Bapilent juga lakukan yang sama dari kira-kira 5 tahun lalu. Kita lakukan yang namanya kemitraan strategis. Jonggol, Sentul Nirwana 12.500 hektar. Kalau kita bangun sendiri mungkin 1000 tahun juga nggak habis tanah. Tapi kalau kita ajak mitra masuk, ya, akan terjadi percepatan-percepatan. Sehingga harapannya ya mungkin 50 tahun lah selesai. Tapi kalau 1000 tahun kan orang juga nggak sabar. Makan sangat berpakaian karena Bapilent perusahaan Amerika, perusahaan terbuka juga pasti nggak akan sabar. Sehingga kita melakukan satu pendekatan yang berbeda dengan model dan strategi yang sangat berbeda. Saya nggak tahu ada yang pernah baca buku Blue Ocean Strategy? Sebenarnya yang kita lakukan ini adalah mengimplementasikan apa yang ada di dalam bukunya Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy itu pada dasarnya adalah membuat satu kondisi di mana di
dia sangat berbeda dengan para kompetitornya, sehingga nggak bisa lagi ada yang namanya apple to apple. Nggak bisa lagi orang bilang you boleh cek ke toko sebelah lebih murah air, lebih murah toko sebelah, karena hanya dia sendiri yang jual, sehingga orang nggak pernah bisa bandingin dan orang nggak bisa bilang dia mahal atau murah. Contoh lain itu adalah Apple yang dibuat oleh Steve Jobs. Itu adalah bagaimana contoh Steve Jobs mengimplementasikan namanya buku sebesar ini, di mana yang namanya persaingan itu menjadi tidak relevan lagi, karena memang Apple nggak pernah bisa dibandingin sama apapun. Yang namanya iPad, iPhone, iPod nggak bisa dibandingin sama apapun, karena memang berbeda, softwarenya beda, semua beda, ya kan, tidak sendiri itu. Kalau handphone Nokia atau segala macam orang bisa banding-bandingin, tapi kalau udah handphonenya Apple itu dia berbeda sendiri dan nggak akan dibandingin. Sekarang ini, dan itu memang ujungnya adalah yang namanya inovasi. Sekarang ini memang zamannya abad inovasi. Kalau kita mau melakukan sesuatu, apapun yang kita lakukan,